Wal murad bil adat, yang diinginkan dengan al-adat, adat adalah jamaknya, adapun mufradnya adah. Ma la yataqarrabu bihi al-insanu wa yata'abbad minhu. Atau Tapi nyata ini nyata dan fakta bahwa cara baca kitabnya ya ini kapasitasnya tersendat-sendat, bahkan dibaca wayatsba atau saya tidak bisa menjelaskan. Wal murad bil adat, yang diinginkan dengan al-adat, adat adalah jamaknya, adapun mufradnya adah. Ma la yataqarrabu bihi al-insanu wa yata'abbad minhu. Atau Padahal ini sudah jelas ya. Mala yataqarrabu bihi al-insanu. Taqarraba yataqarrabu bihi al-insanu. Ini wayat bi apa wayat bu. Lah semacam ini, kemampuan seseorang yang semacam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'du. Saya akan mengupas tuntas apa yang telah disampaikan oleh Ustadz yang bermanhaj salaf atau yang dikenal dengan salafi, yang mana dalam penjelasan tersebut yaitu dalam ruang lingkup adat ya atau tradisi, karena memang yang menjadi persoalan utama itu dari kalangan yang bermanhaj salaf ini atau salafi ini memang tidak lepas dari tradisi yang menjadi amaliyah ya atau dikerjakan oleh kalangan dari aswaja ya atau ahlu sunnah wal jamaah. Tapi ini ada yang sangat begitu janggal ketika ustadz tersebut yang bermanhaj salaf mengkritisi tentang masalah tradisi yang kemudian dikaitkan dengan sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa tradisi itu tidak dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga dari sekian poin yang disampaikan oleh para ulama yang bermanhaj salaf, karena tradisi itu bukan ranahnya untuk ibadah, bukan ranahnya amaliyah untuk mendekatkan diri kepada Allah, maka yang namanya tradisi itu dianggap sesuatu yang bid'ah atau sesuatu yang dianggap sesat. Karena apa? Karena banyaklah pekerjaan atau tradisi yang dilakukan oleh kaum muslimin ya, khususnya dari kalangan aswaja. Di antaranya adalah yang berkaitan dengan tahlil dan kemudian maulid dan kemudian tawasul, ziarah kubur. Ini semua tidak dicontohkan oleh baginda Nabi, dan ini masuk dalam konteks tradisi atau adat. Sehingga sangat tidak heran ketika ada seorang ustadz yang bermanhaj salaf atau salafi memberikan satu redaksi bahwa yang namanya adat itu sesuatu yang bukan untuk mendekatkan diri kepada Allah dan juga bukan untuk beribadah. Itu namanya adat. Wal murad bil adat, yang diinginkan dengan al-adat, adat adalah jamaknya, adapun mufradnya adah. Ma la yataqarrabu bihi al-insanu wa yata'abbad minhu. Atau kaidah ini memang ini merupakan sebuah kaidah. Kaidah ini memang berangkatnya dari al-yakin la yazalu bisyak ya. Kemudian ada timbul wal murad bil adat, ini yang dibacakan oleh Ustadz Salafi tadi, tapi bacanya kok tersendat-sendat ya. Jadi bacaannya bukan tersendat-sendat, tapi memang ragu membacakan wal muradu bil adat mala yataqarrabu bihi al insanu. Jadi memang yang namanya tradisi itu sesuatu yang bukan untuk dijadikan kurbah
atau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kemudian juga bukan dalam ranah ibadah. Tapi bacanya itu tersendat-sendat, atau memang tidak ngeplay lah. Tidak ngeplay, kemudian mengkritisi persoalan adat atau tradisi yang dilakukan oleh kalangan aswaja, di antara tentang maulid, kemudian ziarah kubur, dan kemudian tawasul, dan juga amalia-amalia yang lain. Itu dianggap tradisi. Lah ketika tradisi itu ternyata bukan sunnah kata mereka. Saya berpikir gini loh, orang kalau memang betul-betul paham dengan kajian agama, paham dengan konteks redaksi hadis, dan kemudian redaksi Al-Quran, dan kemudian penjelasan tentang Al-Quran secara tafsirnya, penjelasan hadis secara syarahnya bagaimana, kalau memang betul-betul paham, dia pasti bisa membaca kitab. Tapi nyata ini nyata dan fakta bahwa cara baca kitabnya ya ini kapasitasnya tersendat-sendat, bahkan dibaca wayatsba atau saya tidak bisa menjelaskan, padahal ini sudah jelas ya, mala yataqarrabu bihi al insanu taqarraba yataqarrabu bihi al insanu. Ini wayatsbi apa wayatsbu lah, semacam ini. Kemampuan seseorang yang semacam ini tidak paham mulai dari hal yang kecil, dan kemudian tidak mengerti dengan mayata'allaqu bil ahkam asyariyah, karena yang namanya ilmu gramatika itu memang sesuatu yang berhubungan dengan hukum syariat, atau mayata'allaqu bifahmil Quran wal hadis wal ulum asyariyah. Kalau tidak paham ketika berbicara tentang masalah tradisi, dan kemudian apalagi mengkritisi bahwa itu merupakan sesuatu yang bid'ah, yang sesat, yang dilarang, ini saya tidak percaya. Kalau seperti ini, kapasitasnya seperti ini, saya tidak percaya. Ini husnudzon ya, husnudzon saya sudah tidak percaya karena kemampuan mereka di dalam mengkaji kitab. Ya karena apa? Karena ilmu nahus dan juga sorof itu memang sesuatu yang dibutuhkan di dalam untuk fahmil Quran, fahmil hadis, fahmil kutub al-mu'tabarah, dan juga kitab-kitab yang lain. Jadi kita harus tahu. Jadi saya akan memberikan tasawur orang itu kalau ingin masuk ke daerahnya orang, maka harus tahu lewat mana jalannya, bukan langsung masuk agar tidak tersesat. Kita harus tahu bagaimana cara kita memasuki daerah tersebut. Ya, kemudian jangan terburu-buru menghukumi sekaligus menghakimi pekerjaan dan juga tradisi yang bersifat keislaman, yang mana di situ ada sesuatu tilawah dan kemudian qiraatul manaqib ya. Lantas itu kok dikatakan bid'ah? Kalau saran saya tidak perlu membahas bid'ah, tapi memperbaiki dirilah di dalam membaca. Jadi saya kasih tahu, saya kasih paham ya, dan saya kasih tahu wal murad bil adat ma la yataqarrabu bihi al insanu wa yata'abbadu bihi. Jadi bukan wayatsba wa yutsbi dan selanjutnya seperti itu Pak ya. Jadi memang adat itu sesuatu yang bukan ranahnya takarrub atau kurbah, mendekatkan diri manusia kepada Allah, dan juga ibadah itu adat. Tapi adat ya kita harus tahu lah, ini secara al-murad bil adat yang memang berangkatnya dari kaidah. Tapi tidak semua adat itu kita langsung nyatakan itu bukan ajaran baginda Nabi karena tidak dicontohkan. Karena semua yang tidak dicontohkan atau tidak dikerjakan baginda Nabi itu bukan dilalahnya kepada larangan secara 100%, tidak. Tarkus syai' la yadullu alal man'i, seperti itu Pak ya. Semua yang tidak dicontohkan, yang tidak dikerjakan baginda Nabi itu kemudian kita putuskan dan kita vonis itu melanggar aturan, melanggar sunnah, dan kemudian dikatakan sesat. Jadi seperti itu Pak ya. Jadi benahi dirilah di dalam memahami kitab itu agar tidak belepotan cara bacanya.
Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.